Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan, ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan. Dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut aku diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah. Karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan, aku ingin memperbaikinya berkali-kali. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku lemparkan di depan mukanya. Kena! Muka langsung terluka. Darah menetes dari dahinya, masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu, darah tergelincir ke atas pipi tercampur dengan air mata. Tetapi, langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi, tak ada seorang bicara di dalam telepon. Dengan dongkol telepon itu, aku lempar ke mukanya. Mulut itu bergerak, lalu dia meludah tepat di depan mukaku. Aku mundur merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku berkeringat ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang, kemudian memukul. Sesudah itu menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Tidak! Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku dilandanya. Tidak. Aku coba lagi berteriak, tapi suaraku juga habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk perlahan ke dalam jantungku. Masuk kembali ke kepala. Masuk ke dalam perut. Tidak! Mengalir ke seluruh tubuhku. Ia masuk ke dalam sandariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit, melinting. Lalu, tiba-tiba saja aku merasa bahwa sebenarnya ia kenal betul siapa aku. Aku mengenal siapa orang itu.
Lalu aku yakin bahwa orang itu adalah aku. Itu adalah aku sendiri di waktuku masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku khawatir lagi. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Ya, dia menjauh. Hanya punggungnya yang bidang saja nampak. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya, aku berseru-seru memanggil kembali. Kembali! Kembali! Tapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku lelah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku anggap musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku lagi mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku. Di depanku ada seseorang yang berdiri. Barangkali aku kenal benar, mungkin juga tidak. Perawakannya sederhana, matanya juga dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan dia mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Sepertinya ada bahaya di sekelilingku. Perlahan-lahan, ia hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut. Dan kemudian, dengan lembut, ia memintaku untuk menyerah. Aku tidak siap menyerah. Aku masih perlu. Jika saja kau memberikanku waktu lebih lama, mungkin aku akan bekerja lebih baik. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Ah, tidak, tidak, jangan mendekat. Ya Tuhan, apa yang harus kuambil? Di sini hanya ada sebuah kursi. Aku terpaksa mengambilnya. Dan akan kulemparkan kepada orang itu. Kena. Ya, tepat. Darah menetes dari dahinya, masuk ke mulutnya. Matanya terpejam. Tapi orang itu mulai mendekat. Dia mendekatiku. Aku mundur. Pergi. Orang itu terus mendekat. Aku mundur. Apa yang harus aku lakukan?
teleponku. Dan dengan dongkol, ku lempar telepon itu kepada orang itu. Ya, tepat. Kena hidungnya. Hidungnya berdarah. Darah mengalir dari hidung menuju mulutnya. Aku memalingkan langkahku. Tapi orang itu semakin dekat. Tidak. Aku beringsut ke sudut. Dia mulai menyentuh tubuhku. Tidak. Pergi. Baunya terasa. Pergi. Aku coba meronta, tapi tidak ada gunanya. Suaraku sudah mulai habis. Tenagaku sudah terkuras. Tidak. Dia mulai masuk ke tubuhku. Dia masuk ke jantungku. Dia masuk ke kepalaku. Sakit. Dan dia masuk ke perutku. Dia mengalir ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba saja, aku seperti kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba, aku mengingat semua masa mudaku. Dan orang itu, aku yakin benar kalau dia adalah aku di masa mudaku. Ya, tapi orang itu pergi menjauh. Ia menatap terus ke depan. Hanya punggungnya saja yang nampak. Aku tidak melihat lagi matanya yang polos, senyumnya yang manis, dan air mukanya yang jernih. Aku seperti merasa ditinggalkan. Kembali. 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 Tapi orang itu tidak kembali. Dia terus berjalan ke sana dengan langkah yang tetap. Aku telah kehilangan seorang kawan yang aku kira seorang musuh. Tapi tangis ini tidak menghiburku. Di mana dia? Ternyata orang itu sudah lewat. Aku hanya bisa merenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Aku yakin kini satu generasi telah melewatiku.